Baiklah, jadi kita ketemu lagi dengan saya. Saya akan mengulas kembali materi kita yang 2 minggu yang lalu. Terakhir kita masuk, saya sudah memberikan materi tentang pembahasan proposisi tradisional. Ya, saya juga tambahkan lagi materi melalui Classroom. Di situ saya tambahkan materi dan saya berikan tugas. Setelah tugas saya berikan, ada adik-adik saya lihat kurang memahami sebagian, jadi oleh karena itu saya membuat video menjelaskan materi yang saya berikan kepada adik-adik. Oleh karena itu adik-adik pelajari lagi materinya. Saya akan coba jabarkan satu persatu. Bagi adik-adik mungkin yang nggak punya kuota, bisa saja bekerja sama, satu orang mendownload dan yang lain setelah di-download boleh dibagikan, share it atau bluetooth atau seperti apa untuk materi ini. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa mendapatkan materi. Oke adik-adik, kita akan membahas materi tentang proposisi. Oke, perhatikan dengan baik-baik, kita akan memulai. Ya, 4 bentuk proposisi tradisional atau bentuk dasarnya atau bentuk standar dari proposisi tradisional. Adik-adik harus paham di sini bentuk-bentuk standarnya, dan ini awal dari adik-adik bisa memisahkan proposisi tradisional. Kita masuk ke slide berikutnya adalah apa sajakah yang menjadi bentuk standar dari proposisi tradisional tersebut. Ini terdiri dari susunan-susunan yaitu Q, S, K, dan P. Q di sini menyatakan sebagai quantifier, S di sini menyatakan sebagai subjek, K kopula, P adalah predikat. Seperti ini kira-kira gambarnya. Afirmatif dan negatif. Sebelah kiri kita lihat ada universal dan partikular. Universal sudah saya jelaskan, itu adalah menyatakan semuanya, keseluruhan, ya. Sedangkan partikular itu adalah menyatakan sebagian, beberapa, ya. Itulah perbedaannya. Dan di sini afirmatif dan negatif. Jikalau dia universal afirmatif, itu dilambangkan dengan lambang yaitu A. Perhatikan A. Jikalau dia universal negatif dilambangkan dengan E. Ya, ini dia E. Jikalau dia partikular afirmatif dilambangkan dengan I, dan partikular negatif dilambangkan dengan O, ya. Jadi di sini jika semua afirmatif adalah A, jika semua negatif adalah E, jika sebagian afirmatif adalah I, jika sebagian negatif adalah O. Adik-adik harus paham di sini karena ini akan kita bahas terus, dan contoh-contoh soal kedepannya ini sebagian ada dilihat di tugas yang saya berikan, sehingga adik-adik melalui penjelasan ini lebih sempurna lagi. Kita masuk bagian profesional tradisional. Maaf, saya batuk, sudah mulai haus. Bagian proposisi tradisional yang kita perhatikan di sini masih seperti yang tadi lagi. Saya akan membahas seperti apa bentuk nama, rumus, proposisi, dan lambang. Lambang di sini dibagi menjadi 2, yaitu rumus dan nama. Nama proposisi 1, universal afirmatif, itu dilambangkan dengan S, ya. Lambang dengan rumus semua S adalah P. S di sini sebagai subjek, P adalah sebagai predikat. Dengan lambang rumus SAP. Ini tidak penting, yang penting di sini saya adalah lambang dan nama saja, ya. Saya akan lompat untuk barisan sub, sep, sip, sop. Saya akan lompatkan ini, yang keempat ini. Saya akan lebih fokus lagi, lebih terarah terhadap lambang A, E, I, dan O. Oke, baik. Universal negatif, semua subjek adalah bukan predikat. Dengan nama adalah E. Perhatikan, ingat. Partikular afirmatif, partikular apa? Ya, sebagian. Partikular afirmatif, sebagian S, sebagian subjek adalah predikat. Dengan lambang apa? Lambangnya adalah I. Partikular negatif, sebagian S adalah bukan P. Lambangnya adalah dengan lambang O. A, E, I, O. Sekali lagi, A, E, I, O. A dan E itu adalah universal, I dan O adalah partikular. Ya, kita masuk ke dalam
kita imaji. Saya sudah menggambarkan, menjelaskan terlebih dahulu bentuk-bentuk seperti apa imajinya. Kita masuk tentang imaji. Imaji profesional. Semua S, perhatikan di sini, semua S adalah dalam P. Semua subjek adalah dalam P. Semua S dalam P. Perhatikan S. Ya, semua S ini ada di dalam P. Dilambangkan dengan nama A. Artinya kenapa A? Karena dia adalah universal afirmatif. Kita masuk ke berikutnya tentang misi universal lagi. Semua S adalah bukan P. Perhatikan, semua S bukan adalah P. Semua subjek bukan dalam P. Semua. Lihat, perhatikan S dan P ini tidak ada hubungan sama sekali. Ya, tapi kenapa dia E? Karena semua, katanya semua itu adalah apa? Universal. Dilihat bahasanya, kalau dia negatif berarti menjadi E. Universal negatif, seperti itu. Yang ketiga, imaji yang ketiga. Sebagian S ada dalam P. Perhatikan X. Fokus kita di X. Sebagian subjek adalah dalam P. Ya, hanya sebagian saja. Dilambangkan dengan partikular. Partikular afirmatif karena sebagian. Sebagian S adalah bukan dalam P. Perhatikan X-nya. Tidak masuk ke dalam bagian P. Ya, sebagian S adalah bukan dalam P, yaitu partikular negatif dilambangkan dengan O. Kita akan masuk ke contoh-contoh daripada proposisi tradisional ini. Bentuk proposisi hanya ditentukan oleh dua unsur, yaitu quantifier sebagai kuantitas, copula sebagai kualitas. Quantifier ya, itu adalah menentukan jumlahnya, kuantitasnya ya. Semua mobil adalah barang mahal. Kita setuju ya. Kita setuju semua mobil itu pasti adalah barang mahal. Dikatakan semua sehingga menjadi quantifier afirmatif karena kita setuju bahwa mobil adalah barang mahal. Dia masuk dalam universal afirmatif. Semua sapi adalah bukan gajah. Ini masih universal tapi bersifat penyangkalan. Semua sapi adalah bukan gajah, sudah pasti gajah bukan sapi ya. Sudah. Sebagian pengacara ini partikular, perhatikan. Sebagian pengacara adalah orang terkenal. Ya, sebagian saja. Ini adalah kata pengiyakan bukan penyangkalan ya. Jadi menjadi partikular dengan lambang I, partikular afirmatif. Sebagian dosen adalah bukan dokter. Dilihat, perhatikan. Partikular penyangkalan, partikular negatif, bukan dokter. Dilambangkan dengan lambang lambangnya itu, lambang namanya itu adalah O ya. Kita akan masuk kepada copula tidak disebut secara eksplisit. Copula tidak disebut secara eksplisit. Terlebih dahulu tentukan subjek dan predikatnya. Kita harus pilih dulu subjeknya mana, predikatnya mana. Copula terletak di antara subjek dan predikat. Semua mahasiswa manusia ya. Semua mahasiswa manusia. Sudah pasti semua mahasiswa adalah manusia ya. Copulanya tidak disebut secara eksplisit. Lihat, perhatikan, semua mahasiswa manusia tapi tidak disebut secara eksplisit. Tapi kita untuk memperjelas lagi, kita bisa buat sendiri menjadi eksplisit. Adalah semua mahasiswa yang rajin bukan siswa sekolah dasar. Perhatikan di mana subjeknya ya. Kita lihat, semua mahasiswa yang rajin adalah mahasiswa yang rajin sebagai subjeknya ya. Tentukan terus adalah bukan siswa sekolah dasar adalah menjadi predikatnya. Kenapa dengan lambang E? Karena universal negatif ya, ada penyangkalan bukan. Kita masuk lagi contoh yang ketiga. Semua mahasiswa yang tidak rajin perguruan tinggi. Semua mahasiswa yang tidak rajin adalah pelajar perguruan tinggi. Kenapa di universal afirmatif? Di sini adalah karena menyebutkan universal afirmatif karena dia semua, dan ia mengiyakan
adalah pelajar perguruan tinggi. Tidak ada dikatakan di sini kata penolakan atau penyangkalan, tapi adalah mengiyakan mereka adalah pelajar perguruan tinggi. Ya, itu seperti itu adik-adik. Kita akan masuk ke dalam proposisi yang predikannya bukan kata benda, digantikan menjadi kata kerja dan kata sifat. Saya akan lebih dekatkan dengan mic-nya. Perhatikan, saya akan memberikan dua masing-masing contoh untuk kata sifat dan kata kerja pada predikatnya. Semua mahasiswa belum lulus. Semua mahasiswa adalah sesuatu yang belum lulus. Belum lulus di sini digantikan dengan kata kerja. Belum lulus ini adalah kata kerja, ya. Predikatnya bukan kata benda. Perhatikan kenapa dia ya, adik sendiri sudah saya suruh tadi menghafal dia karena ada universal afirmatif. Sebagian mahasiswa hampir menyelesaikan studinya. Ya, di sini kata bendanya diganti menjadi kata kerja, yaitu menyelesaikan studinya. Kita lihat. Sebagian mahasiswa adalah sesuatu yang hampir menyelesaikan studinya. Dengan lambang nama adalah partikular afirmatif. Itu contoh kata kerja yang kata benda yang diubah menjadi kata kerja. Kita masuk ke dalam kata sifatnya. Dua contoh juga seperti sebelumnya saya buat. Sebagian mahasiswa kurang perasa. Kurang perasa ini mengatakan kata sifat, ya. Kata benda disebut secara kata sifat, kata benda diganti menjadi kata sifat. Sebagian mahasiswa adalah sesuatu yang kurang perasa, partikular afirmatif. Contoh yang kedua, semua mahasiswa tidak kurang ajar. Semua mahasiswa adalah sesuatu yang tidak kurang ajar. Di sini tidak kurang ajar adalah berdasarkan kata sifat. Pahamnya adik-adik ya? Diperhatikan lagi di situ A, I, E, O, ya, supaya paham lagi. Setiap ada soal pisahkan dulu dari quantifier, subjek, copula, dan predikatnya itu harus kita tentukan dulu kita parsing-parsing. Baik, kita masuk ke dalam kontradiksi predikat. Kita harus perhatikan kontradiksi predikat. Ada kata tidak. Kata tidak ini menunjukkan adanya penyangkalan antara hubungan S dan P. Ini tidak menunjukkan menyangkalkan hubungan antara S dan P. Ada 3 contoh saya buat. Perhatikan satu-satu di sini. Perhatikan dengan seksama. Semua mahasiswa santuy. Semua mahasiswa adalah santuy. Perhatikan imajinya, ya. Mahasiswa masuk dalam kelompok santuy. Semua mahasiswa bukan santuy. Perhatikan di situ kata ada garis penghubung. Ya, ada garis penghubung artinya ditandai dengan penghubung sehingga pas ya dikatakan kata tidak di sini menunjukkan bukan menyangkal. Tetapi mereka memang kelompok yang bukan santuy, tidak ada penyangkalan di sini. Ya, lihat lambang nama dan lihat imajinya seperti ini. Kita masuk kedua, yang ketiga contoh. Semua mahasiswa bukan santuy. Ini perbedaannya, tidak ada penghubung. Tidak ada garis penghubung santuynya. Bukan santuy, tidak ada garis penghubung. Ya, sehingga menjadi universal negatif. Semua mahasiswa adalah bukan santuy. Lihat imajinya berbeda. Nah, di sini dia kontradiksi predikat ditandai dengan penghubung, ya. Penghubung yaitu bukan, tak, dan non, ya. Adik-adik paham di sini. Kita masuk ke slide berikutnya, ya. Artinya ingat saja ini kalau kontradiksi predikat ini tidak menunjukkan kepada sebuah penyangkalan terhadap hubungan dan S, tidak ada hubungan sama sekali dengan ditandai dengan garis penghubung. Kita masuk ke dalam proposisi singular. Proposisi singular ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah menunjukkan individu pada individual tertentu. Terus yang kedua, nama tertentu menggunakan kata petunjuk ini atau menunjukkan kata petunjuk itu. Contoh,
Socrates adalah seorang filsuf. Jakarta adalah Indonesia, ibu kota negara Indonesia. Makanan ini adalah bukan makanan yang enak. Pintu itu adalah pintu yang mahal. Bulan adalah planet yang mengelilingi bumi. Udin adalah seorang yang jujur. Menjadi pertanyaan, dari ke-6 poin tersebut ini, Socrates, Jakarta, makanan, minuman, bulan, dan Udin, apakah menjadi bagian daripada partikular ataukah universal? Problemnya di sini. Tapi kita lihat di sini penjelasannya seperti ini. Socrates tidak diartikan sebagai satu atau person orang, ya, tetapi menunjukkan pada suatu kelas individual yang anggotanya membentuk keseluruhan kelas Socrates, ya, bentuk kelas Socrates, organisasi atau kelompok. Kita lihat ini bukan menunjukkan kepada satu orang. Maka proposisi singular dianggap sudah pasti universal, ya, sudah pasti dianggap universal. Socrates, Jakarta, makanan, pintu, bulan, Udin adalah seorang yang jujur. Sudah dipastikan ke-6 poin ini adalah universal afirmatif, ya. Ini dia untuk proposisi singular, sudah pasti dia dianggap menjadi proposisi singular yang bersifat universal. Kita masuk berikutnya ke dalam quantifier. Dia tidak disebut secara eksplisit. Lihat, kita perhatikan konteksnya. Manusia adalah makhluk rasional. Quantifier tidak disebut secara eksplisit. Dikatakan di sini hanya manusia saja, berarti sudah kita ambil yang pasti adalah semua manusia sudah pasti tidak bisa hidup. Manusia adalah makhluk yang rasional, sehingga kita buat menjadi quantifier universal afirmatif. Contoh kedua, sapi adalah hewan yang menyusui. Kita setuju adalah semua sapi adalah hewan yang menyusui. Nah, ini contoh yang lain. Orang Indonesia adalah orang yang jujur. Setujukah adik-adik di situ bahwa orang Indonesia itu sudah pasti jujur? Belum tentu, pasti ada sebagian yang berbohong dan beberapa lagi ada yang jujur. Jadi pas di sini sebagian saja. Sebagian orang Indonesia adalah orang jujur sehingga menjadi universal partikular afirmatif. Mahasiswa STT Renatus adalah bukan pelajar yang ramah. Adik-adik setuju di sini bahwa semua mahasiswa STT Renatus adalah bukan pelajar yang ramah? Belum tentu, pasti ada sebagian yang ramah dan sebagian lagi tidak ramah. Jadi sehingga menjadi partikular afirmatif. Sebagian mahasiswa STT Renatus adalah bukan pelajar yang ramah. Oke, kita di sini masih masuk lagi di quantifier tidak disebut secara eksplisit. Kita lihat, perhatikan konteks contoh ini. Kata yang mengindikasikan kepada jumlah, lihat konteksnya. Contoh, Pak Pendeta memiliki 5 orang anak. Ya, ini perhatikan di sini, yakni 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, menjadi totalnya adalah 5. 5 anak Pak Pendeta lulus kuliah, dilambangkan dengan A. Kenapa A? Karena memang semua secara keseluruhan anak Pak Pendeta ada jumlahnya 5, sehingga menjadi universal afirmatif. 4 anak Pak Pendeta mendapat beasiswa, di sini dilambangkan dengan partikular afirmatif. Kenapa dilambangkan dengan I? Karena jumlahnya 4, bukan semua, masih tersisa 1 orang lagi, ya. Nah, contoh di sini. Perhatikan kata-kata di sini, jangan adik-adik sampai terjebak. 3 anak Pak Pendeta adalah wanita, ya. Padahal anak Pak Pendeta adalah 5, 2 anak pria dan 3 wanita. Ini menunjukkan kata kepada menunjukkan sebagian saja. Sebagian saja 3 anak Pak Pendeta adalah wanita, sehingga menjadi partikular afirmatif, ya. 3 sebagiannya, seandainya ditulis menjadi 3 anak Pak Pendeta adalah laki-laki 3, nah, itu salah, sudah pasti menjadi partikular negatif. Tapi di sini bentukannya adalah 3 ini anak Pak Pendeta adalah wanita, ya.
Kenapa dia di sini menunjukkan, bukan ini menyatakan jumlah. Lihat perbedaannya dengan contoh yang ini. Ya. 3 anak Pak Pendeta yang wanita. Ini sehingga menunjukkan betul-betul yang wanita. Pengkhususan yang wanita. Sedangkan yang di atas tidak ada pengkhususan. Dia seperti menjelaskan semuanya anak Pak Pendeta adalah wanita, bukan. Jadi menjadi universal negatif, partikular negatif. Ya, 2 anak Pak Pendeta yang wanita tidak bekerja. Dikatakan 2 anak pendeta yang wanita, perhatikan lagi kata yang wanita. Padahal yang wanita ada 3 orang, sehingga menjadi partikular negatif. 2 anak Pak Pendeta yang pria tidak tinggal di Indonesia. Jumlah anak Pak Pendeta yang laki-laki berapa, yang pria? 2 orang, berarti seluruhnya. Tidak tinggal di Indonesia, ada kata penyangkalan, sehingga di sini menjadi bentuk universal negatif, karena jumlah anak Pak Pendeta itu memang betul-betul ada 5. Baik, kita masuk slide berikutnya tentang proposisi eksklusif. Misalnya ada satu contoh, 1 anak Pak Pendeta yang wanita telah tiada. Ya, di sini adalah menunjukkan partikular partikular afirmatif. Tidak adanya penyangkalan, dan satu itu menyatakan bagi yang wanita adalah 3, tapi disebutkan 1 berarti sebagian saja. Masuk kepada proposisi eksklusif. Proposisi yang menunjukkan pada sesuatu yang eksklusif, artinya apa? Istimewa, hanya dikhususkan saja, orang-orang terkhusus, pengecualian, dimasukkan ke dalam kategori proposisi universal. Kita perhatikan contoh-contohnya. Hanya mahasiswa rajin yang mendapatkan hadiah. Ya, hanya mahasiswa yang rajin yang mendapatkan hadiah. Artinya apa? Semua mahasiswa yang rajin mendapatkan hadiah. Semua berarti universal afirmatif. Hanya penduduk dewasa yang boleh melakukan pemilihan umum. Kita sebut menjadi universalnya seperti ini. Semua penduduk yang dewasa yang boleh melakukan pemilihan umum. Contoh yang ketiga, mahasiswa yang tidak membawa KTM tidak boleh mengikuti ujian. Artinya apa? Semua mahasiswa yang tidak membawa KTM tidak boleh mengikuti ujian. Universal negatif, ada penyangkalan di situ, tidak boleh mengikuti ujian. Ya, contoh yang terakhir, yang tidak memiliki tiket tidak boleh masuk. Artinya apa? Semua yang tidak memiliki tiket tidak boleh masuk. Ya, ini sudah pasti disebutkan tadi adalah masuk ke dalam kategori universal, yaitu tinggal melihat saja apakah dia afirmatif atau dia negatif. Ya, paham adik-adik di sini? Kita masuk tentang bagaimana pembahasan ekuivalensi proposisi. Ekuivalensi sama dengan apabila kata tidak terletak di depan quantifier tidak menjadi copula dan quantifiernya berubah. Contoh, tidak satu pun tidak ada S adalah P, sama dengan semua S tidak P. Kita perhatikan satu-satu, tidak satu pun. Tidak satu pun manusia terbang. Sudah pasti semua manusia adalah tidak bisa terbang. Ya. Itu konteks tidak satu pun. Satu lagi, tiada manusia kekal. Semua manusia pasti tidak hidup kekal. Ya, contoh, tidak semua S adalah P, sama dengan sebagian S tidaklah P. Tidak semua mahasiswa lulus. Pastinya kenapa? Pastinya sebagian ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Tapi di sini kita perjelas lagi, sebagian mahasiswa adalah tidak lulus. Satu lagi contoh yang terakhir untuk ekuivalensi proposisi. Tidak semua mahasiswa laki-laki. Bagaimana? Tidak semua berarti ada sebagian. Sebagian mahasiswa adalah tidak laki-laki. Ya. Sebagian mahasiswa adalah tidak laki-laki. Sudah pasti ada perempuannya. Betul tidak?
Ya, demikianlah tentang proposisi yang saya jelaskan kepada adik-adik supaya adik-adik bisa memahaminya. Saya akan tutup pembelajaran kita pada saat hari ini. Demikianlah penjelasan tentang proposisi, sehingga dengan ini bisa adik-adik mengulang kembali ya. Ada poin-poin yang harus adik-adik ingat itu tadi tentang quantifier itu terbagi dari dua yang saya jelaskan tadi sebelumnya, itu universal dan partikular. Adik-adik harus ingat terus tentang A, E, I, dan O ya, hanya 4 saja. Ini poin yang paling penting bagi adik-adik supaya diingat ya, A, E, I, dan O, universal dan partikular. Oke, sampai situ dulu pembahasan materi saya tentang proposisi. Saya akan buat lagi video penjelasan tentang mata kuliah logika. Teman-teman adik, kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati di